masuk ke ibadah kita, sebelum kita masuk ibadah, nanti kita mau nyanyi 2 lagu pembuka dulu ya. Yang pertama lagu anak-anak kecil, Tuhan Cinta. Lagu kedua, Barani Tampil Beda. Oke? Selamat pagi adik-adik semua. Hari Minggu ini, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi, kita mau berdoa setelahnya untuk membuka ibadah kita. Saat ini kita siapkan hati kita siap-siap kita bernyanyi. Selamat pagi Tuhan. We
memuliakan nama Bapa di dalam ibadah sekolah minggu Bapa. Boleh kiranya kami memohon bimbingan, memohon kekuatan, memohon Roh Kudus yang ada dari Bapa saja untuk mengajari dan memberikan kami hati yang baik di hadapan Bapa. Bapa, kami serahkan segala ibadah ini, segala pujian ini, dan firman Bapa kami ingin dengarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dalam segala bukan tetap tersenyum, diolong dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dalam segala bukan tetap tersenyum, diolong dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, jagalah pikiran kami tidak sesat dijerat penarik duniawi, tetapi bimbing kami menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat kita pada hari Minggu ini tertulis pada titah yang pertama dan titah yang kedua. Titah yang pertama dan titah yang kedua. Adik-adik nanti mengucapkannya sama-sama kita di rumahnya masing-masing ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan terbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan hukum Taurat Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke pengakuan dosa. Sebelum kita masuk ke dalam pengakuan dosa, kita menyanyi hati yang gembira. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Amin. Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengakuinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawat Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi, Aku Anak Terang. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami masih merasakan berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Bapa, kami dapat menghirup nafas kehidupan yang Kau berikan di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa yang baik, kami memuji, memuliakan nama-Mu melalui lagu pujian kami, melalui doa yang kami panjatkan, dan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu menyinari hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu HKBP Duri dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam surat Paulus ke Berea atau jemaat Efesus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Surat Rasul Paulus ke Berea Efesus atau jemaat Efesus, pasalnya yang kelima, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Namun akan membacakan untuk kita semua, adik-adik membaca di rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya dibuahkan kepada
kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Kalau menggambarkan perumpamaan tentang terang ini, pasti adik-adik mengetahui tentang matahari dan bulan. Matahari berada pada siang hari, sementara bulan berada pada malam hari. Itulah yang digambarkan tentang terang. Matahari adalah simbol dari terang, dan bulan adalah simbol dari kegelapan atau gelap. Adik-adik bisa kita bayangkan pada suatu kondisi di mana situasi gelap, contohnya di rumah kita masing-masing terjadi mati lampu. Apakah yang terjadi ketika adik-adik berada dalam kegelapan? Pasti adik-adik merasa takut, pasti adik-adik merasa khawatir, pasti adik-adik langsung berteriak meminta pertolongan, memanggil orang tua, memanggil kakak, memanggil abang. Adik-adik yang terkasih, semua orang menginginkan adanya terang di dalam proses kehidupannya. Ketika berjalan penuh cahaya, ketika melakukan aktivitas memerlukan sinar lampu. Begitu juga firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana adik-adik sekolah minggu HKBP ini diajak menjadi anak-anak terang. Itu yang dikatakan pada ayat ke-8. Anak-anak terang hanya berbuahkan kebaikan. Coba adik-adik renungkan di dalam kehidupan adik-adik sebelum terjadi wabah corona ini. Mencontohkan kehidupan adik-adik ketika adik-adik di sekolah. Apa yang adik-adik lakukan ketika di suatu peristiwa kawan adik-adik meminta pertolongan kepada adik-adik? Contohnya, kawan adik-adik ini tidak membawa pulpen atau pensil. Apa yang akan adik-adik lakukan? Tidak semua orang mampu memberikan pulpen atau pensilnya kepada teman-temannya. Bahkan ada yang cuek, tidak peduli kawan-kawannya tidak mempunyai pensil atau pulpen. Yang mau aku tekankan dalam contoh tadi, anak-anak terang dia mampu berbuat kebaikan. Ketika kawannya membutuhkan pertolongan, dia mampu memberikan bantuan. Dia mampu memberikan apa yang dia punya kepada orang yang membutuhkan. Anak-anak terang yang kedua digambarkan dalam teks firman Tuhan kita mampu melakukan keadilan. Bagaimana adik-adik di tengah-tengah keluarga? Apakah adik-adik sudah adil kepada kakak, kepada abangnya? Apalagi tidak jarang dalam setiap keluarga kita pasti berantem oleh karena suatu pembagian makanan. Contoh saja katakan ketika mama pulang dari luar, bapak pulang dari luar membawa kue, sementara hanya satu potong kue, tetapi di rumah ada 3 orang. Tidak jarang pada peristiwa ini pasti terjadi pertengkaran, pasti terjadi pertikaian antara abang, kakak, dan adik. Penekanan pada firman Tuhan bagaimana bisa terjadi keadilan. Satu kue bagaimana bisa dibagi menjadi 3 tanpa ada yang merasa cemburu. Di satu sisi ada yang lebih dan di satu sisi ada yang kurang. Adik-adik yang terkasih, penekanan firman Tuhan kepada anak-anak terang yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana anak-anak terang mampu menyampaikan kebenaran. Bagaimana adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah menyampaikan kebenaran di dalam proses kehidupan yang kita jalani? Contoh kasus Amang sebutkan di sini, di suatu peristiwa adik-adik melihat ada kawan adik-adik yang mencuri mangga
yang adik lihat, yang adik tengok, kawan adik-adik itu mencuri mangga. Apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik malah mengajak kawan-kawan adik-adik, kita bagi dua mangganya yuk? Dan dia gak ada yang tahu kalau kita habis mencuri mangga. Apakah itu yang akan adik-adik lakukan? Atau adik-adik akan menyampaikan kepada pemilik mangga tersebut bahwa mangga tersebut sudah dicuri atau diambil oleh kawan adik-adik? Anak-anak terang mampu melakukan, mampu menyuarakan kebenaran, meskipun kebenaran yang dimaksud terkadang bertentangan di dalam kehidupan adik-adik. Tidak jarang anak-anak terang pun dijauhi, dimusuhi oleh teman-temannya karena berbeda dari yang lainnya. Seperti lagu anak-anak sekolah minggu, lagu-lagu yang pertama tadi, berani tampil beda. Bagaimana anak-anak terang mampu dan berani tampil beda di tengah-tengah lingkungannya, mampu menyampaikan kebaikan Tuhan, mampu menyampaikan keadilan Tuhan, mampu menyampaikan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, janganlah kita menjadi takut untuk tampil berbeda, untuk tampil lebih dari yang lain, walaupun orang-orang membenci kita, orang-orang mengejek kita, orang-orang menghina kita. Ingatlah adik-adik, anak-anak terang, anak-anak Tuhan mampu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Kita bersama dalam doa. Kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami anak-anak sekolah minggu yang berkumpul di rumah kami masing-masing Bapa. Kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami menjadi anak-anak terang, anak-anak terang yang membenci kegelapan, anak-anak terang yang mampu menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak sekolah minggu, baik di keluarga, di sekolah, maupun di gereja. Bapak yang baik, kami juga berterima kasih Bapak untuk berpanjang umur bagi teman kami sekolah minggu Matthew Stumea dan Gisel Siregar. Engkau yang memberikan umur yang panjang kepada mereka Bapak, supaya mereka tetap senantiasa menikmati berpanjang umur yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan Roh Kudus-Mu kepada mereka berdua agar dapat mengikuti setiap bentuk pembelajaran di tengah-tengah sekolah, baik secara online Bapak, sehingga jadi anak kebanggaan bagi orang tua mereka masing-masing. Begitu juga Bapak, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda negara kami Bapak. Kami sadar kami hanya berharap kepada Bapak, Engkau yang memberkati kami melewati setiap masa di pandemi COVID-19 ini, sehingga kami anak-anak-Mu tetap berpengharapan teguh hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan dan dibacakan oleh calon pendeta. Sekarang kita mau menyanyikan Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 3. Yeah.
sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tadi kita udah dengar cerita di ibadah sekolah minggu. Kita sudah ikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Sekarang seperti biasa kita akan bacakan kuis dan aktivitas kita di hari Minggu ini. Pertama-tama dari PGTK, aktivitas kita hari ini atau minggu ini adalah kita diminta untuk mengirimkan video anak-anak PGTK menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Nanti dikirimkan lewat grup orang tua atau di grup yang akan di-share sama guru sekolah minggunya ya. Kelas 1 sampai kelas 3-nya apakah? Aktivitas untuk kelas 1, 2, dan 3 nanti membuatkan buku agenda ya adik-adik, berisikan tentang Aku Anak Terang. Anak terang itu bagaimana? Nah tentu anak terang itu yang melakukan perbuatan baik. Contohnya menolong teman, memberikan senyuman. Nah adik-adik bisa buatkan seperti buku agenda seperti ini, dibuatkan dari kertas HVS. Adik-adik boleh ambil kertas HVS 1 lembar, lalu dilipat 2. Setelah dilipat 2 begini, adik-adik lipat lagi menjadi lipatan-lipatan kecil. Nah, dia akan seperti ini bentuknya. Nah, adik-adik tuliskan seperti ini. Tuliskan nama harinya dulu, baru contoh perbuatan yang menjadi anak terang. Ini seperti contoh memberi senyum. Adik-adik akan tuliskan lagi di hari Selasa sampai hari Minggu. Nah, setelah itu dilipatlah semua bukunya, catatan tadi, membentuk satu buku, nanti dikirimkan ke kakak sekolah minggunya ya. Nomornya akan di-share melalui WA group. Yang 456 apa Kak Ari? Iya, aktivitas kita untuk kelas 4, 5, dan 6. Kita tugasnya minggu ini adalah menghafalkan titah kelima beserta dengan artinya. Jadi nanti divideokan, setelah divideokan dikirimkan ke guru sekolah minggunya sesuai dengan instruksi yang akan diberikan di grup orang tua di WhatsApp. Itu aja kegiatan kita hari Minggu ini kan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, di sini dikarenakan adik-adik di sekolah sudah naik kelas, begitu juga dengan adik-adik di sekolah minggu. Mulai hari ini, pertanggal 2 Agustus, kita efektif sudah naik kelas seperti kelas di sekolah adik-adik.
Sebentar lagi nanti kakak akan mengumumkan nama adik-adik yang dari PGTK B naik ke kelas 1. Tapi sebelumnya kakak akan mengumumkan guru-guru adik-adik di kelas yang baru. Untuk guru-guru adik-adik yang di PG dan TK 1, kakak perkenalkan kakaknya tunjuk tangannya kak ya nanti ya, dada-dada ya. Yang pertama Kak Delima, mana Kak Delima? Yang kedua Kak PGTK juga masih adik-adik, Kak Roma. Roma coba Kak Roma. Adik-adik, selamat hari Minggu. Yang ketiga Kak Horma. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Yang keempat ada Kak Syafli. Itu adik-adik yang di PGTK ya. Untuk adik kakak-kakaknya yang di kelas SD, untuk yang kelas 1 Kak Marsolina. Halo adik-adik semua. Oke, yang kelas 2 Kak Lita. Halo adik-adik. Oke, yang kelas 3 dan 4 ada Bang Ari. Yang kelas 5, 6 ada saya Kak Lena. Adik-adik, sekarang kakak akan mengumumkan nama adik-adik yang dari TKB naik kelas 1. Nah, kita akan umumkan nama adik-adik yang dari TKB naik kelas 1. Kak Horma bisa dibantu umumkan Kak Horma? Ya, mari kita dengar ya adik-adik yang sudah kelas 1. Yang pertama, adik kami Anastasia Nadik, guru Simangujo. Yang kedua, Andrea Rosa Tinado Panjaitan. Yang ketiga, Asher Gomos Nenggolan. Yang keempat, Grace Amanti Simanjunta. Yang kelima, Isa Enike Marisa Sintohang. Yang keenam, Isa Ipa Jerisa Sintohang. Yang ketujuh, J. Naomi Madeline Manuro. Yang kedelapan, Jovanka Siahaloho. Yang kesembilan, Irani Sofia Margaret Siregar. Dan yang kesepuluh, Natalia Olivia Aliza Siregar. 11, Rian Gregorio Simangucong. Ke-12, Salvaziona Melati Glory Hutahayat. Yang ke-13, Fania Christine Aridona. Itulah adik kami yang sudah duduk di kelas 1. Oke adik-adik, untuk adik-adik yang kelas 6 sekarang naik SMP kelas 1, adik-adik masih, kakak harap masih boleh ikut ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Rajin-rajin ikuti ibadah dan mengerjakan kuisnya. Untuk adik-adik semua tetap rajin ibadah, ikuti ibadah kita dan kerjakan kuisnya ya adik-adik. Salam dari kami guru sekolah minggu. Halo.